Oke, sahabat-sahabat semua, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, ya. Anda harusnya bersyukur nih bisa kedatangan narasumber yang besar banget nih. Badannya. Besar banget nih, pengetahuannya luas nih ya. Bukan cuman sekedar pemusik ya, dulunya pemusik, tapi juga seorang yang diurapi, dan sekarang dari pemusik jadi gembala, penulis buku, pencipta lagu juga, lengkap banget lah, lengkap banget. Dan saya perkenalkan Dr. Yawes Marbun ya, dia seorang gembala dari GBI Mission Center yang ada di Jalan Kartini nomor 16. Jadi Bapak Ibu, teman-teman juga yang kalau di Jakarta boleh mampir ya, ibadah juga boleh. Jadi dulu ya, Bapak Pendeta Dr. Yawes Marbun ini adalah keyboardis dari band Flow Worshipper. Lagunya bagus banget. Udah dengar belum? Udah dong. Kerinduanku tuh lagu yang saya suka, dan satu lagi Hanya Yesus ya. Wah, itu top lah, top. Nanti coba dengar di YouTube ada? Ada Spotify ada. Spotify juga ada. Klik aja Flow Worshipper. Kebetulan vokalisnya abang saya. Ya. Siapa? Jameson Rahim. Jason. Itu penyanyi top juga. Oh iya. Top, cuman memang top 18 atau top 16? Top di 16 60-an dong ya? 60-an, 60. Tapi memang dia karena udah beberapa band nih dia buat nih abang saya ini. Ganti-ganti terus? Bubar. Oh, bubar. Mungkin dia mau ke panggilannya lebih lurus. Oke, langsung aja lah, nggak bahas juga. Oke, jadi kita hari ini mau bahas tentang musik di atas teknik ya. Kalau teknik lah ya belajar sendiri lah, udah banyak di YouTube-nya Bembi ya. Saya juga ada mau bahas masa teknik apa nama channelnya? Channel saya Arbembi 60 ya. Itu bahas teknik. Nah, kita mau di atas teknik sedikit nih ya. Oke. Jadi tentang feel ya, tentang feel. Jadi katanya nih, mainkan apa yang kau rasakan apa yang kau mainkan. Ini memang kemana-mana nih, bisa kemana-mana. Tapi konteksnya kita arahkan ke musik. Dan dari perspektif dulu mantan pemain piano dan juga pencipta lagu, penulis. Nah, ini abang gimana nih memandang mainkan yang kau rasakan yang kau mainkan. Dan dulu memang statementnya beliau ini. Nah, kebetulan saya ketemu, ya saya coba tanya, ini maksudnya yang gimana sih ini? Play what do you feel what do you play. Musik itu kan bukan hanya bermuara di telinga. Yes. Oke. Ya. Jadi musik itu muara tertingginya adalah bagaimana kita bisa merasakan musik itu mempengaruhi kejiwaan emosi kita. Oke. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita dengar lagu musik-musik yang semangat, itu akan mempengaruhi emosional kita, itu lebih energik, lebih semangat. Kalau dengar lagu-lagu yang galau, itu emosional kita lebih melambat, lebih mulai keingat-ingat hal-hal yang galau ya. Makanya banyak tuh contohnya ya, cewek-cewek kalau dengar lagu-lagu yang galau itu langsung nangis, histeris. Karena apa? Lagu itu mempengaruhi kejiwaan mereka. Jadi bukan hanya sampai di telinga mereka. Jadi artinya ini secara komprehensif, musik itu bisa mempengaruhi seluruh kejiwaan. Nah, play what do you feel what do you play itu artinya adalah mainkan apa yang kau rasakan. Nah, dalam bermusik ya, bukan hanya teknik yang paling penting, tapi bagaimana kita bisa memiliki sense of apa ya? Kita memiliki kreativitas di dalam pikiran dan hati kita untuk memainkan sebuah musik. Makanya
musik itu kan sesuatu yang progresif di dalam pikiran, Berkembang ya. berkembang, Iya. gitu loh. Nah jadi sebelum kita main sebuah aransemen atau permainan musik kan kita harus memiliki permainan kita mau arahkan kemana dulu, kita mau apa dulu, mau musik yang bagaimana dulu. Jadi kita harus memulai merasakan dulu, baru kita memainkan. Kalau enggak, ya apa bedanya kita dengan robot? Nah itu bedanya, makanya musik itu sangat berhubungan dengan emosional, dengan emosi jiwa, gitu loh. Jadi musik bukan hanya berhubungan dengan pengetahuan, tapi musik itu lebih kepada empiris, pengalaman. Nah makanya kalau sekarang mohon maaf saya agak kritisi, lagu-lagu sekarang itu temporerinya agak cepat. Karena apa? Karena diciptakan hanya untuk sebuah kebutuhan produksi. Industri. Kalau dulu beda. Kalau dulu musik itu tercipta dari sebuah pengalaman, apa yang dia rasakan, kemudian dia tumpahkan dalam musik. Ya kan? Bukan hanya lagu, tapi musik juga. Ya seperti contoh-contoh kan banyak musik-musik instrumental yang tidak memiliki lirik dan lagu, tapi itu merupakan sebuah pengalaman dari pencipta musik itu yang dia tumpahkan. Nah itu makanya kita harus memiliki satu emosional yang stabil dalam membuat sebuah musik sehingga musik kita itu bagus gitu loh. Tapi tidak terbatasi itu juga. Kadang-kadang ada juga orang yang emosinya tidak stabil bisa juga menghasilkan musik yang bagus. Nah makanya musik itu harus dihasilkan dari sebuah perasaan. Kalau tidak dihasilkan dari sebuah rasa, maka musik itu menurut saya tidak, nilai kreativitasnya itu tidak tinggi gitu. Hanya sebuah project saja, project pesanan dan segala macam. Nah itu yang dimaksud dengan play what do you feel. Mainkan apa yang kau rasakan. Dan ketika kita mulai mainkan itu, orang pertama yang harus bisa merasakan permainan musik kita adalah kita. Ya kalau kita sendiri merasa permainan musik gue ini kok kurang nggak enak, gimana orang lain mau merasakan, ya kan? Gitu loh. Nah makanya sama seperti memasak makanan, kita sebagai orang yang memasak, kita dulu yang mencoba masakan itu enak atau enggak, gitu loh. Nah kemudian nanti orang lain baru akan mencoba, walaupun tetap ya musik ini perspektif, gitu loh. Ada yang bilang selera juga, ya kan? Makanya menurut saya tidak ada pemain musik yang terhebat di dunia ini. Setuju. Tidak ada, karena di atas langit masih ada langit, di atas langitnya masih ada langitnya lagi, di atasnya masih ada di atasnya lagi. Jadi semua artinya punya bagian masing-masing. Nah bagi saya yang terpenting adalah bagaimana musik itu bisa bukan hanya sampai di telinga, tapi juga bisa dirasakan. Kadang-kadang orang yang main sederhana aja itu kita bisa rasakan feel-nya yang luar biasa loh. Nah tapi ingat juga bukan hanya dari sisi pemusiknya, dari sisi pendengarnya juga. Ya kalau pendengarnya nggak bisa mengelola perasaannya juga, ya dia tidak bisa menikmati musik itu. Istilahnya suasana hatinya lagi sedih, tiba-tiba ini musik kita happy nih. Nah, nggak nyambung lah. Gitu loh, nggak connect. Yang ada jadi merusak dari suasana emosi dari si pendengar. Gitu loh. Nah makanya ini ya pentingnya musik. Kenapa sekarang iklan-iklan itu selalu disuguhkan dengan background musik? Ya. Apapun sekarang coba saudara lihat, itu pasti ada musik. Karena apa? Bisa saya katakan musik ini mempengaruhi lebih dari 50% kehidupan manusia. Ya, bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan musik di dalam diri manusia. Detak jantung itu musik loh. Detak nadi itu musik. Dan Tuhan juga menciptakan alat musik di dalam diri manusia. Makanya ada sekarang apa? Beatbox. Tepuk tangan, itu kan musik. Jentikan jari, itu musik. Jadi musik itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Nah makanya bagi saya, orang yang nggak suka musik, orang yang tidak mengerti dirinya. Wah ini bagus nih, bagus. Gitu loh. Jadi ini dalam konteks apa nih? Konteks umum, yaitu tadi, konteks gereja. Kalau ada gembala yang nggak terlalu fokus sama musik, gembala berarti tidak
menyadari esensi dari manusia itu apa. Oke. Les musik lah. Boleh dong Gembala les Boleh. musik. Boleh lah ya. Panggil kau lah ya kan. Saya hadir menjawab Kebutuhan Anda. kebutuhan Anda ya. Ya, jadi itu tadi ya, ini dalam banget ya. Jadi kalau kita melihat ya kalau mau bicara rasakan apa yang kamu mainkan, tentu dia harus sudah bisa main musik dong. Mainnya bener dong. Ya kan? Ya, Karena ini udah bicara ada bahasa yang lebih halusnya itu waktu kita main itu bukan cuman sekedar pengetahuan lagi yang main, tapi ada roh kita yang kita masukkan di dalam yang kita mainkan itu ya. Ada formnya gitu, bentuknya. Jadi bukan cuma sekedar teori, oh teorinya sih begini mainnya. Gak cukup kan? Pasti itu ada di dalamnya interpretasi lah. Ya istilahnya begitu ya. Dan kalau saya lihat sih rata-rata mungkin penulis lagu hubungan kan sebenarnya itu ya. Nggak cukup dari oke, aku mau buat lagu ini sih di bagian ini intronya ada singkup nih, pang 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 pang. Ada tutti gitu. Sementara waktu kita buat lagu nggak hanya sekedar teori nih, tapi itu tadi pengalaman dan hubungan kita dengan Tuhan ya, yang membuat lagu itu jadi hidup. Benar ya? Betul, betul. Nah, jadi teman-teman, khususnya kita sebagai pengiring ya, pengiring juga, kita selain belajar teori terus untuk memperdalam ya, mempertajam kita juga, tapi juga kita harus hubungannya dengan Tuhan juga harus bagus juga. Kalau teknik sih itu sesuatu yang wajib lah, wajib. Tapi yang kita kadang-kadang lupa kan itu menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena setelah saya selidiki ya, pemain-pemain hebat ya di zaman klasik, ada Johann Sebastian Bach. Ini orang cinta Tuhannya luar biasa nih. Makanya lahir karya-karya yang hebat. Dan dia seorang pemusik dari gereja. Musik-musik hebat tuh lahir dari gereja dulu. Dari gereja ya. Awal-awal. Awal-awalnya dulu. Jangan kita lihat, wah sekuler, wah keren banget. Enggak lah. Dulu sekuler itu nggak punya musik yang bagus gitu. Justru dari orang gereja. Makanya sebenarnya orang gereja ini tuntutannya lebih ya dalam bermain musik. Harus profesional. Harus profesional. Nah, masalahnya kadang-kadang kita ini dapat yang sisa-sisa. Ya makanya kan di Alkitab juga, di kitab Imamat kan pemuji-pemuji yang dipilih, imam-imam Lewi itu kan yang terlatih dibilang. Iya. Nggak sembarangan. Ya namanya kalau Anda ingin melayani dalam bidang musik, yang pertama yang harus Anda miliki bukan kemampuan, kesadaran diri. Oke. Ya lu mesti sadar dulu, lu pelayanan nih. Oke. Kalau lu mau pelayanan, ya lu mesti belajar. Iya. Ya kalau belum ada pengetahuan musik, ya harus belajar. Les ya. Harus les, harus gimana caranya. Sekarang kita di era 4.0, segala sesuatu terbuka. Wow. Dari YouTube, Yes. dari YouTube-nya Arranger Bambi. Iya. Ya kan, kita mesti belajar. Kalau enggak, katanya memberikan yang terbaik. Loh, yang terbaik itu komprehensif, bukan hanya hati, Iya. pikiran, kemampuan juga. Ya kalau misalnya kita nggak mau berkorban belajar, berkorban uang untuk belajar, waktu, ya di mana letak terbaiknya. Iya. Gitu loh. Iya. Orang mau belajar tuh tahunan loh. Ya benar-benar. Mana bisa seperti main sulap. Yes. Nah itu namanya memberikan yang terbaik. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, dari poin yang tadi ya, dari rasa ini tadi yang kita mainkan, saya jadi ingat nih, orang kalau ya Pak Pendeta ini kan dulu pemain piano ya, waktu rutin fingering dan tidak fingering, ngaruh nggak kepada rasa itu tadi? Fingering itu sama seperti kita minum air putih. Kalau Anda ya coba aja minum 1 hari tidak minum air putih, pasti badan bermasalah. Ya. Sama fingering itu dalam musik. Kalau kita main musik tapi tidak fingering,
Loh, fingering itu kita main musik jari kita harus lentik. Nah, untuk membuat jari kita ini bisa bermain dengan baik ya, pergerakan mobilitas jari ini, ya kita mesti fingering. Gitu loh. Ya, tanpa fingering saya yakin nggak ada yang clean, nggak ada yang maksimal kemampuannya. Saya ingat dulu waktu saya zaman belajar awal-awal, fingering itu diwajibkan oleh guru saya minimal 2 jam satu hari. Iya. Saya bagi setengah jam. Iya. Itu wajib gitu loh. Fingering itu wajib. Bahkan setelah udah berapa tahun sebelum bermain musik, fingering dulu. Ya sama seperti kalau kita nge-gym kan stretching dulu. Yes. Supaya apa? Supaya jangan kaku. Nah sama gitu loh. Iya. Nah, jadi fingering itu seperti apa ya? Seperti bisa saya katakan hal yang sebenarnya kecil, tapi dia yang menyempurnakan. Iya. Justru sebenarnya fingering ini kayak pokok nih, wajib nih sebenarnya. Iya. Saya pun sebenarnya fingeringnya lebih banyak, ngulik lagunya malah dikit sekarang. Jadi saya udah kebalik nih. Kalau dulu memang fingering karena masih proses belajar, jadi nguliknya itu masih kayak ini nada apa ya, nyari-nyari. Kalau sekarang nggak, fokus di fingering aja. Misalnya nanti ketemu list lagu, oh ini, ya udah dengar aja. Oh gitu. Oh ya udah, nggak yang. Nah, manfaat fingering itu selain membuat kokoh ini jari-jari ya, kokoh, kuat, bisa bermain dalam durasi yang panjang ya. Ya kita di gereja kan bisa 1 jam kan. Nah, kemudian itu membuat kita ini jadi punya rasa waktu main nih. Karena jari itu ternyata sudah lengket dengan tuts gitu. Jadi waktu dia main itu udah enak. Oke, jadi pembahasan kali ini singkat tapi mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai-nilai. Yang pertama, teknik Anda harus pelajari sendiri. Nah, memang saya bersyukur di era yang teknologi sekarang maju banget nih ya, internet dan saya belajarnya lebih cepat sekarang. Mau nyari scale, cari aja scale. Materinya banyak. Mau cari tentang sound, gimana sih sound? Semua udah lengkap. Jadi justru kita di era sekarang dimungkinkan untuk semuanya berkembangnya sama ya. Semuanya sama berkembangnya. Kemampuannya mestinya bisa sama gitu. Jadi kalau ada kemampuan pemain keyboard, kemampuan pemain drum, bass, gitar agak jomplangnya jauh, berarti kita belum maksimal untuk mencari materi untuk belajar ya. Jadi teman-teman, biarlah yang ada ini yang kita bahas kali ini itu bisa jadi jawaban untuk teman-teman yang selama ini mungkin kayaknya aku nggak usah pelayanan lagi, nggak usah musikan deh gitu. Tetaplah kita bermain musik itu untuk Tuhan ya, untuk Tuhan. Saya bermain musik untuk Tuhan, kita buat karya untuk Tuhan, kita buat aransemen untuk Tuhan, ya yang dengar kan Tuhan gitu. Kalau orang lain bilang wah jelek, ya nggak apa-apa, kita bukan buat untuk dia kok, kita buat untuk Tuhan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Yabes. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan pesan-pesan untuk ini mereka yang pelayanan ini? Ya, pesan saya yang terakhir adalah yuk tingkatkan terus kemampuan musik kita, karena musik ini progresif ya. Anda tidak meningkatkan kemampuan Anda akan ketinggalan. Karena musik ini terus berkembang, ditambah dengan teknologi ya, sekarang ada AI dan segala macam ya. Ini kita memasuki era 5.0 di mana nanti keterlibatan manusia itu diminimalisir. Jangan sampai nanti mesin yang main musik. Karena kita tidak mengupgrade diri kita ya. Jadi persiapkan diri kita supaya kita tidak terinjak oleh zaman. Tapi biarlah kita terus mengikuti zaman dan bisa berkreasi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati semua. Bye-bye.